Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menampilkan tugas dari presentasi kami, yaitu berjudul komunikasi. Berikut adalah tampilan video. Pengertian komunikasi di tempat kerja. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transmisi informasi dari satu orang ke kelompok, ke orang atau kelompok lain. Dalam lingkungan kerja, komunikasi mengambil banyak bentuk, seperti perintah tertulis atau lisan, obrolan informal, pesan elektronik, laporan tercetak atau manual, prosedur, diskusi di antara para eksekutif di ruang rapat perusahaan, pengumuman yang dipasang di papan buletin, dan atau komunikasi berbasis web. Komunikasi adalah proses berkelanjutan yang berfungsi sebagai sumber kehidupan organisasi. Komunikasi juga sangat kompleks dan dapat terjadi dalam berbagai cara, melalui kata-kata tertulis atau lisan, melalui sarana nonverbal seperti gerak tubuh, anggukan, atau nada suara, atau melalui gambar atau diagram. Individu juga dapat berkomunikasi dalam sejumlah konteks, termasuk percakapan face-to-face, telepon, pesan teks, surat atau memo, email, bagan dan diagram, konversi video atau alamat publik. Struktur organisasi dalam komunikasi. Struktur organisasi dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi yang efektif dalam suatu entitas atau perusahaan. Komunikasi yang baik dalam suatu organisasi penting untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga koordinasi antar bagian. Struktur organisasi dalam komunikasi. 1. Hierarki dan rantai komando. 2. Jenis struktur organisasi. 3. Departementalisasi. 4. Kelompok kerja dan tim. 5. Kebijakan dan prosedur komunikasi. 6. Komunikasi lintas fungsional. Dan 7. Komunikasi formal dan informal. Masalah dalam komunikasi. Sebagian besar masalah komunikasi dalam organisasi kerja berkaitan dengan arus informasi yang tidak mencukupi yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi ke bawah atau komunikasi ke atas. Masalah komunikasi yang sebagian besar berasal dari atas menyebabkan ketidakpuasan karyawan dan perasaan bahwa manajemen tidak berhubungan dengan kebutuhan dan perhatian karyawan. Masalah dalam komunikasi itu mencakup yang pertama masalah personal, yang kedua salah persepsi, dan yang ketiga kurang mau mendengarkan. Strategi yang dapat meningkatkan komunikasi, yang pertama sistem saran karyawan, yang kedua sistem keluhan, yang ketiga penilaian bawahan atas kinerja pengawas, yang keempat kebijakan pintu terbuka, yang kelima survei karyawan, dan yang keenam pengambilan keputusan partisipatif. 3. Alur komunikasi dalam lingkungan kerja. Yang pertama ada downward communication, yaitu komunikasi jenis ini merupakan komunikasi yang dalam penyampaian pesannya dikirim dari atasan ke bawahan. Umumnya, komunikasi ini berkaitan tentang instruksi atau arahan terkait prestasi kerja, informasi tentang prosedur dan kebijakan, maupun informasi untuk membantu dalam mengkoordinir tentang tugas kerja. Komunikasi aliran ke bawah ini biasa terjadi dalam organisasi kerja karena tingkat atas terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang harus dikomunikasikan ke tingkatan di bawahnya. 3. Alur komunikasi dalam lingkungan kerja. Yang kedua, upward communication. Komunikasi ke atas adalah komunikasi dengan menyampaikan pesan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat atas, atau bisa dikatakan penyampaian pesan dari bawahan yang ditujukan kepada atasan. Komunikasi jenis ini sangat penting untuk manajer yang ingin menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Tak hanya itu, upward communication juga dapat berupa keluhan serta saran untuk perbaikan dari pekerja tingkat bawah kepada atasannya. 3. Alur komunikasi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, lateral communication. Komunikasi lateral terjadi antara orang yang berada pada tingkat yang sama dalam organisasi. Komunikasi lateral dapat terjadi juga di antara 2 atau lebih departemen dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, komunikasi lateral yang efektif antara produksi dan kendali mutu departemen di pabrik pembuatan televisi dapat membantu kedua departemen tersebut untuk mengkoordinasikan upaya menemukan dan memperbaiki kesalahan perakitan. Komunikasi lateral antar departemen memungkinkan untuk berbagi berita dan informasi dan membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan hubungan interpersonal pekerjaan. Jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi bawahan kepada atasan atau karyawan untuk manajer. Yang kedua, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi atasan kepada bawahan atau manajer untuk karyawan.
Yang ketiga, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah transmisi bisnis terkait informasi antara karyawan, manajer, dan pelanggan. Yang keempat, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu perusahaan, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Nah, contoh kasus. Dalam hal ini, saya sebagai penulis memberikan suatu contoh kasus yang terjadi pada PT Sumber Daya Sentosa yang bergerak dalam bidang otomotif. Perusahaan ini mengalami permasalahan dengan karyawannya. Hal ini disebabkan karena adanya miscommunication antara atasan dengan bawahannya. Masalah ini diawali karena adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawannya, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan akhirnya mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Penjelasan dan kesimpulan kasus. Jadi, berdasarkan kasus di atas, semua berawal karena kesalahan pada pihak perusahaan yang disebabkan oleh miscommunication yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman sehingga para karyawan melakukan demonstrasi. Namun hal ini tidak berhasil, perusahaan itu langsung melakukan tindakan keras, yaitu mem-PHK para karyawannya. Masalah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. 1. Membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi, misalnya dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman melalui loudspeaker. 2. Buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan instan akan mengurangi masalah di lapangan. 3. Beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Biasanya masalah timbul karena lingkungan yang kurang kondusif di suatu perusahaan. Misalnya, kondisi cahaya yang kurang atau sirkulasi yang kurang baik dan temperatur ruangan yang tinggi sangat mungkin untuk meningkatkan emosi seseorang. Jadi kondisi dari karyawannya juga harus diperhatikan. Kesimpulan dari kami yaitu di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan antara individu akan sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik. Sehingga cara mengatasi masalah dalam perusahaan yang benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Jadi solusi menurut kami, pihak perusahaan harus memperbaiki kesalahannya, mencari dari mana asal kesalahannya, terutama untuk manajer perusahaan harus bisa menjaga komunikasi dengan baik terhadap karyawannya. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja, bahkan demo. Sekian hasil dari presentasi kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.